Hai Sobat Foto, ketemu lagi dengan gue Yedija. Di video kali ini gue kedatangan satu paket. Gue mau kasih lihat ke kalian. Nah, ini paket dari Canon Care Center. Kita lihat coba apa isinya. Ini isinya, ini banyak banget. Ini kita singkirin dulu, langsung kita buka aja. Lensa 1635 f4. Nah, ini sebenarnya bukan lensa yang baru aku beli, tapi ini lensa yang baru aku selesai servis, guys. Jadi aku mau cerita sedikit tentang lensa ini dan pengalamanku pakai lensa ini juga, dan apakah ini rekomendasi buat kalian. Langsung kita simak videonya aja. Sebenarnya aku mau cerita ke kalian, lensa ini itu lensa yang udah aku beli sejak 5 tahun lalu, dan lensa ini itu nggak ada masalah sama sekali. Terus tiba-tiba kayak kemarin mungkin udah ada 1-2 bulan lalu ya, itu tiba-tiba AF-nya itu mati, guys. Jadi kalau aku masukin ke kamera itu jadi error 01 kayak gitu. Aku coba di dua body kamera, hasilnya itu sama aja dan nggak bisa buat motret sama sekali. Dan akhirnya aku bawa ke Canon service resminya. Dan untuk service lensa ini aku mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 300-400 ribu gitulah. Aku lupa range yang berapa, tapi kurang lebih segituan. Dan aku mau coba sekalian di sini. Nanti aku mau cerita ke kalian kenapa gue mau beli lensa ini dan apa tanggapan aku mengenai lensa ini. Nanti aku akan coba lensa ini, semoga udah bener, karena waktu itu aku sempat bawa ke Canon yang pertama kali itu, setelah aku ambil lagi ke sana ternyata belum benar. Tapi di situ aku ya sedikit marah-marah gitulah. Tapi setelah itu aku minta dibenerin cepatnya, dan akhirnya dalam mungkin cuma 2 hari udah selesai dan akhirnya dikirim ke tempat aku. Seperti itu kejadiannya. Jadi kalau saran aku sih baiknya kalau ke tempat servis yang resmi itu lebih baik ya, lebih terjamin lah setidaknya seperti itu. Kecuali kalian punya kenalan yang memang udah profesional ya, oke lah, nggak resmi menurut aku juga nggak masalah seperti itu sih. Nah, terus aku mau cerita ke kalian sekarang kenapa aku membeli lensa 1635 ini. Oke, yang pertama yaitu karena pekerjaan atau tuntutan kerjaan, guys. Jadi pada waktu itu mungkin sekitar 2015 ya, karena ini aku udah pakai lensa ini selama 5 tahun. Dan mungkin dulu waktu tahun 2014 2013 itu aku banyak ngerjain kerjaan foto arsitektur, foto company profile, dan semuanya itu kebanyakan aku meminjam lensa temen aku, Canon 1635 yang f28 Mark II kalau nggak salah. Dan akhirnya karena banyak pekerjaan aku memberanikan diri untuk mengambil lensa 1635 ini supaya aku nggak usah pinjam-pinjam lagi seperti itu. Terus kenapa gue ngambil yang f2,8? Nah, alasannya adalah alasan yang paling semua orang pasti tahu, yaitu duit. Jadi lensa yang 1635 f28 non IS waktu itu harganya sekitar 30 juta, hampir lah. Dan lensa ini tuh aku beli lupa deh, cuman kalau nggak salah sekitar 13 sampai 14 jutaan seperti itu range-nya. Dan itu harga tahun 2015. Sekarang kayaknya nggak terlalu berubah sih. Dan ya karena perbedaan harga yang hampir setengahnya itu, dan karena pekerjaan aku itu arsitektur, company profile, yang sering kali aku memotret itu kamera taruh tripod. Jadi untuk low light-nya f4 dan f28 aku juga nggak ada masalah sama sekali. Dan kelebihannya lagi yang lensa f4 ini ada IS-nya, sedangkan yang f28 nggak ada IS-nya. Jadi untuk perbedaan setengah harga aku kira worth it lah aku untuk invest ke 1635 ini. Dan ya terbukti sih sampai sekarang untuk pekerjaan komersil lensa ini tuh paling banyak kepake banget dibanding lensa aku yang lainnya kayak 50 fix seperti itu. Terus untuk IS-nya sendiri ini ya bisa mengkompensate sekitar 3 stop gitu. Dan kalau untuk video pun, karena aku akhir-akhir ini banyak main video, ini menjadi lensa utamaku. Dan mostly aku menggunakan lensa ini karena ada IS-nya. Sedangkan lensa aku yang lainnya kayak Sigma 50 mili itu
nggak ada IS-nya Sigma 2435 meskipun f2, f1.4 tapi nggak ada IS-nya. Dengan untuk video, IS itu menurut aku penting banget sih. Jadi ini menjadi lensa andalanku untuk video juga. Terus kenapa aku pilih range 1635 ini juga? Jadi sebelumnya gue itu udah punya lensa Sigma 50 Art. Jadi waktu itu kalau nggak salah lensa aku itu 50 Art, setelah itu lensa 70-200. Dan aku punya body 6D, satu lagi itu punya body 7D. Nah, dan lensa 1635 ini kalau aku pasangin di body 6D seperti ini, itu akan menjadi lensa super wide guys. Jadi 16-nya tetap 16 dan 35-nya juga jadi lensa normal seperti itu. Sedangkan kalau aku pakai di 7D, 1635 ini akan menjadi lensa sekitar 2450. Jadi kan enakan. Jadi aku punya range 1635, kalau mau agak jauh dikit aku pasangin di 7D jadi lensa 2450. Dan kalau aku pakai dua body kamera bisa 1635 dan 50 atau 1635 dan 70-200 karena waktu itu aku udah punya lensa 70-200. Terus sedikit juga, ini lensa ini bisa fokus kurang lebih 30 cm. Jadi untuk kemampuan makronya, meskipun ini bukan lensa makro tapi menurut aku ini lumayan lah, karena aku sendiri kalau foto wedding seperti itu aku sering pakai lensa ini buat foto cincin, dan ya cukup lah meskipun nggak sampai makro banget kayak gitu. Dan range 16 ini juga bisa menghasilkan perspektif yang cukup menarik guys. Nanti aku akan kasih banyak contoh-contohnya di video ini. Terus pengalaman aku pakai ini dari AF-nya sendiri cepat, karena pertama ini lensa L dan ini udah lensa yang keluaran baru guys, bukan lensa yang lama lagi. Dan ya ini bodinya itu mirip 2470 yang f28 itu. Dan kemampuan AF-nya ini juga cepat banget dan silent. Jadi kalau buat servo untuk foto sport ya, meskipun sport aku jarang sih pakai lensa ini, tapi untuk follow fokusnya itu cepat banget menggunakan lensa ini dan dipadukan dengan body yang aku pakai yaitu 5D Mark IV. Terus setelah itu lensa ini dari segi performanya sendiri ini tajam dari f4 sampai F, ini maksimalnya di f22, dan di f4 pun itu aku udah banyak pakai guys. Dan untuk foto komersil misalkan arsitektur, company profile pun aku udah pakai f4. Sedangkan kalau aku menggunakan yang f28 itu pun mungkin aku jarang pakai f28 nya guys. Kenapa? Karena foto arsitektur atau apa itu kadang aku nggak terlalu mementingkan bokeh, sedangkan beda dengan foto portrait yang bokeh itu mungkin jadi faktor utama seperti itu. Terus untuk dari frame to frame-nya ketajamannya oke, dan distorsinya ada cuman sedikit, jadi kayak agak cembung sedikit lah barrel distortionnya seperti itu, tapi itu gampang banget dikorek di software. Dari 16 ke 35-nya oke. Terus habis itu dari vignette-nya juga hampir nggak ada sama sekali. Mungkin ada cuman sedikit seperti itu, dan aku nggak akan membahas sampai teknis banget ya. Tapi aku akan menceritakan pengalamanku ini gitu. Terus di sisi lain, lensa ini udah berjasa banget. Aku tuh sering motret event pakai dua kamera. Jadi kameraku sekarang itu kan 6D dan 5D. Dan kalau aku foto event seringnya aku pakai satu kamera ini aku pasang 1635 dan satu kamera lagi aku pasang lensa 70-200. Dan udah dengan dua lensa itu tuh aku udah cukup bisa memotret apapun. Jadi dari range 16 sampai 35 itu bisa dapat. Waktu itu aku foto konser K-pop, terus aku foto event Waisak, Borobudur 7 hari 7 malam seperti itu. Itu mostly aku pakai dua kamera dan 1635 dan 70-200. Dua kamera itu aja udah, dua lensa itu aja udah cukup guys. Dan ya balik lagi sih itu ke kebutuhan kalian. Ini aku mau kasih ke kalian beberapa contoh foto yang aku foto dengan lensa 1635 ini juga di sini.
ini yang kalian lihat. Sekarang aku ada di range 16. Seperti apa? Ini kelihatan wide banget, mungkin kelihatan berantakan studio aku, tapi kalian bisa lihat seberapa wide 16 mili ini. Sedangkan aku dengan lensa ini, itu aku berjarak kurang lebih sekitar bentar, mungkin 80 cm lah dari lensa ini. Jadi jarak yang termasuk cukup dekat. Kalian bisa lihat. Coba di sini aku puter zoomnya ke 35 ya. Dan aduh sebentar, jauh nih kameranya. Coba ini 16, sini aku akan zoom sampai mentok sekarang ke sekarang kita ada di 35 mili. Kalian bisa lihat seperti apa range perbedaannya dengan 16 mili yang tadi. Ini 35 dan aku akan zoom out. Di sini 16 mili. Oke. Nah, lensa ini cocok banget buat kalian yang suka vlogging juga. Ini aku tes vlogging pakai lensa 16 mili. Ini kalian bisa lihat di sini untuk range-nya bisa wide banget ya, bisa kelihatan semua. Ini juga lagi cerah banget cuacanya di sini. Kalau biasanya kebanyakan lensa itu di 24 mili itu kurang lebih segini untuk vlogging. Ini di 24 dan di 35 itu gini. Ini untuk 35 milinya. Gimana? Aku coba balikin ke 16 mili lagi. Nah, ini 16 milinya jadi wide banget. Enak kalau buat vlogging. Nah, aku mau kasih lihat ke kalian ini setting kamera yang aku pakai. Sebentar. Nah, ini yang aku pakai sekarang seperti ini, guys. Kalian bisa lihat ini agak berat kalau satu tangan dengan seperti ini. Nah, ini aku coba jalan untuk vlogging. Ini kalian bisa lihat untuk vlogging jadi range 16 mili itu enak banget karena cukup wide ya. Aduh, ini aku udah mulai pegel, nge-gym banget. Jadi ya kalian bisa cek lah di sini. Nah, jadi rekomendasi aku buat kalian, kalau kalian memang sering pekerjaan foto arsitektur atau foto komersil itu, menurut aku lensa 16-35 ini cocok buat invest. Terus abis itu kalau kalian memang punya budgetnya, sekarang harganya juga ya kurang masih belasan juta lah, masih wajar. Itu kalian bisa membeli karena dari performanya sendiri ini lensa udah bagus banget, recommended. Dan ya ini salah satu lensa favoritku selain 70-200 dan 50 fix. Mungkin lebih favorit dari 50 fix ya karena ini lebih versatile seperti itu. Ya, sampai di situ aja pengalamanku menggunakan lensa ini selama 5 tahun. Dan kalau kalian ada pengalaman yang sama atau kalian punya lensa ini juga, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan coba jawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sampai segitu dulu dan kita bertemu lagi. Dadah.